Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Ibu, hari ini sebelum kita memulai perkuliahannya seperti biasa, kita mulai dulu dengan membaca doa. Dan hari ini Ibu mau dipimpin oleh si Dela Puspita. Silakan Dela Puspita. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, terima kasih buat si Dela yang telah memimpin doanya. Jadi materi kita hari ini Ibu sedikit mengulang yang lalu ya tentang penilaian. Jadi tadi memang sudah ada Ibu instruksikan untuk mencari bahan pendekatan pembelajaran. Kelihatan ya Bu? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Kelihatan Bu. Kecil? Kecil Bu. Ini sudah kelihatan? Ya, Sudah jadi Bu. oke. Jadi kita sudah pernah membahas ya definisi-definisi dari penilaian, pengukuran gitu. Kemudian penilaian alternatif itu seperti apa. Nah, jadi di sini Ibu mau berbagi tentang sistem penilaian. Nah, pengertiannya itu kan sistem penilaian itu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, kemudian pelaksanaan berkelanjutan, kemudian ada bukti-bukti otentiknya, kemudian akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publiknya gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu ulang kembali. Pengukuran itu kemarin kan adalah kegiatan yang sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Kemudian pengujian itu kan terdiri dari sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. Nah, penilaian itu adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Nah, jadi di sini yang mau Ibu bahas itu adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian itu mencakup jenis ujian, kemudian bentuk soal, dan pelaksanaannya, kemudian pengelolaan dan pelaporan hasil ujian. Nah, jenis ujian itu adalah berbagai tagihan seperti ulangan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip dari penilaian itu apa yang perlu diperhatikan? Yaitu yang pertama, sahih. Nah, sahih itu apa sih? Sahih itu mencerminkan kemampuan yang diukur.
Kemudian objektif. Objektif itu adalah prosedur kriteria jelas, tidak subjektif. Begitu ya. Kemudian adil, tidak menguntungkan atau merugikan. Kemudian terpadu, tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian terbuka. Nah, terbuka itu prosedurnya juga terbuka, kriteria dapat diketahui semuanya gitu ya maksud terbukanya. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya mencakup semua aspek kompetensi untuk memantau perkembangan siswa. Dan yang terakhir itu adalah sistematis. Sistematis itu apa? Berencana, bertahap, dengan langkah yang baku. Nah, di sini ada kaitannya dengan penilaian hasil belajar. Suara Ibu masih terdengar kan? Dengar, Bu. Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada dia bagan di mana di sini ada yang namanya non measurement atau pengamatan. Nah, yang pengamatan itu biasanya ada proyek, produk, portofolio, performance gitu. Nah, yang pengukuran itu biasanya ulangan, ujian akhir, UN, soal-soal. Nah, di sini dia ada asesmennya. Nah, itu biasanya ada dia dengan penilaian kelompok. Kemudian dievaluasi. Dievaluasi secara umum hasil belajarnya dan program lain-lainnya. Nah, kita bahas yang ini dulu ya, yang dalam pengukuran, yang biasanya itu ada ujian, UN, dan ulangan, di mana alatnya ini biasanya kan ujian itu tes dilakukan oleh pendidik. Nah, ujian nasional ini dilakukan oleh pihak lain gitu. Nah, pihak lainnya ini seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ujian nasional? Siapa Bu yang bisa menjelaskan? Pemerintah, Bu. Iya, benar. Oke, kita lanjut. Nah, yang diukur itu apa? Kognitifnya gitu kan. Nah, hasilnya itu berupa data kuantitatif gitu ya. Oke. Kemudian, asesmen atau penilaian kelompok mata pelajaran itu diinterpretasi atau informasi hasil pengukurannya itu data berupa kuantitatif. Kemudian pengumpulan data hasil belajar kualitatif melalui pengamatan dengan teknik penilaian proyek, produk, performance, dan portofolio. Kemudian dilakukan secara menyeluruh untuk semua domain, yaitu nanti ada bahasan kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, yang ada di dalam taksonomi Bloom. Gitu ya. Kemudian prinsip-prinsipnya. Nah, nih prinsip-prinsipnya itu dia ada bercerita atau harus diperhatikan kevalitannya, reliabelnya, kemudian terfokus pada kompetensi, kemudian objektivitas, menyeluruh, dan mendidik. Nah, jadi dalam membuat penilaian itu perlu diperhatikan alat kualitasnya itu yang ini, yang ada validitas, reliabilitas. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih validitas itu? Validitas apa, Bu? Validitas. Ya, Rindi, silakan. Iya, Bu. Validitas itu suatu standar yang menunjukkan ketepatan atau kesahihan pada suatu prosedur evaluasi, Bu, dengan tujuan ukurannya, Bu. Ya, oke, ketepatannya ya. Nah, kalau reliabelnya, reliable atau sering kita dengar reliabilitas. Anissa Padilla, silakan.
Reliabilitas itu keterandalan, Bu. Gimana? Kurang jelas, Anissa. Reliable itu keterandalan. Meski digunakan berulang-ulang, hasilnya tetap sama. Bisa diulang, Bu? Suaranya terputus-putus. Reliable itu, Bu, tes yang digunakan untuk secara berulang-ulang, dia tetap menghasilkan hasil yang sama. Oke, ya benar ya. Jadi setelah diteskan berulang-ulang, dari yang di sini ada yang berkurang dalam prinsip penilaian itu mengukur kualitasnya kira-kira yang kalian tahu. Selain valid, reliable, apalagi? Apalagi? Pernah dengar kata ini, Bu, lupa di sini masukannya. Apa, Bu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu selain valid, selain yang di sini, yang selain yang Ibu buat? Si Rizky Ramadhani, silakan. Kalau Ya, silakan Rizky Ramadhani. ada berapa? Kalau yang berkesinambungan ya, Bu? Iya. Sudah, kan sudah itu tadi. Maksudnya yang selain yang ini, yang di slide ini yang ada Ibu buat valid, reliable, terfokus pada kompetensi, kemudian objektivitasnya, kemudian menyeluruh, kemudian mendidik. Ya, Rindi. Ya, Rindi, silahkan. Itu selain Rindi. itu ada akuntabel, di mana akuntabel itu penilaian. Iya, Bu. Akuntabel. Iya. Akuntabel itu, Bu, kemudian penilaian hasil belajar. Oh, nggak usah dijelaskan, Bu. Ya, akuntabel. Terus bermakna sama adil, Bu. Ya, oke. Jadi, tambahan lainnya itu ada daya beda. Pernah dengarkan daya beda? Daya beda sama tingkat kesukaran. Ya kan? Ini kan biasanya berdampingan itu ya, kalau sudah dilihat validitasnya, reliabilitasnya, daya bedanya sama tingkat kesukarannya gitu kan. Ya. Jadi kualitasnya itu diukur dari itu gitu, dari yang keempat itu. Bisa ya kira-kira. Jadi hari ini sedikit aja ke situ. Kira-kira ada yang mau ditanya, Bu, sampai sini? Pas? Oke, kalau pas, yang daya beda itu apa? Daya beda. Ya, Rini. Rini, suaranya kurang terdengar. Daya pembeda suatu soal itu maksudnya untuk membedakan mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai. Membedakan mana siswa yang pandai sama yang kurang pandai. Kurang tepat, Bu. Kurang tepat. Ayo, siapa lagi? Kurang tepat. Kurang dapat ini ya. Pengertian dari daya beda. Siapa lagi?
Nurul. Atau si Rini masih mau memperbaiki? Masih raise hand itu Ibu lihat. Oke. Si Nurul Fadilah. Menurut si Nurul gimana yang dimaksud dengan daya beda? Menurut saya daya beda itu Bu untuk membedakan soal tersebut, membedakan kelompok belajarnya Bu. Jadi ketika untuk mengukur daya beda itu dibagi dua, kelompok belajar siswa yang memiliki kemampuan yang baik dan kemampuan yang kurang baik gitu Bu. Oh, jadi dibagi berdasarkan Daya kelompok beda. gitu. Iya, maksudnya daya beda itu dilihat dari kelompoknya. Gitu. Iya, Nurul. Suara Ibu masih dengar? Suara Ibu Dengar masih Bu. terdengar. Jadi kata si Nurul, daya beda itu pembagian kelompok. Nah, di situ baru terlihat daya beda tingkat kemampuan siswanya gitu. Iya Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bu? Belum tepat. Belum pas. Belum pas, Bu. Si Rindi? Gimana Rindi? Kalau menurut saya sendiri Bu hampir sama seperti Nurul Bu. Yang kayak mana yang sama seperti Nurul itu? Iya, Copy paste. membedakan untuk kelompok enggak kemampuan untuk membedakan suatu kelompok Bu. Misalnya kayak ada ini Bu kemampuan kompetisinya itu lebih tinggi gitu, ada yang lebih rendah gitu. Oh gitu. Kalau dilihat dari segi ininya, statistiknya gimana? Daya beda itu yang seperti apa? Jadi kan ini ada validitas, ada reliabilitas, ada daya beda, dan ada tingkat kesukaran. Nah ini kan ada dia apa namanya? Apa sih namanya Ibu? Mau menyebutkannya? Baik Prof, saya coba. Kategorinya. Nah, dikategorikan valid itu berapa nilainya, rentangnya gitu. Dikatakan reliable itu kategorinya itu rentangnya berapa sampai berapa. Nah, daya beda itu berapa sampai berapa, seperti itu. Ada yang bisa menyebutkan? Gini ya Bu, daya pembeda tadi ya Bu. Kalau Ya. daya pembeda itu kalau dia lebih dari 0,7 dia itu baik sekali Bu gitu. Terus kalau yang daya pembeda kurang dari atau sama dengan 0,40 tadi sempat belakang kami dan lebih besar ada dua jenis citasi di latar belakang Prof, ada yang skala SWOT dan Iya. Nah, di jadi bukan berdasarkan kelompoknya, melihat daya bedanya gitu. Jadi berdasarkan soalnya kan tadi sudah diuji cobakan gitu kan. Terlihatlah dia valid, terlihatlah dia reliable. Nah, dilihat daya bedanya tadi, daya beda rentang soalnya itu. Kemudian tingkat kesukarannya juga ada kategorinya gitu. Mana masuk sukar, mana masuk sedang, mana masuk mudah gitu kan. Paham ya kira-kira? ada citasi yang dilakukan Iya. secara tidak langsung. Oke ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sedangkan yang kalimat kedua ini Pas? ya Prof. Pas Bu? Ya, di kalimat kedua. Jadi untuk yang hari ini tadi Ibu ulangi kembali, kita hanya membahas tentang sistem penilaian serta alat supaya penilaian itu berkualitas gitu. Jadi harus ada hal-hal yang diperhatikan supaya penilaian itu berkualitas, seperti kevalitannya,
reliabilitasnya, tingkat kesukarannya, daya bedanya gitu. Kemudian dalam membuat soal-soal itu tadi, nah perlu diperhatikan tadi yang nih prinsip-prinsipnya tadi yang sahih, objektif, adil, terpadu. Nah, dalam membuat soal harus ada juga diperhatikan ini. Oke ya. Jadi setelah ini nanti Ibu harap kalian sudah bisa membuat soal yang baik ya. Jangan hanya membuat soal itu berkategori mudah saja atau kategori yang susah gitu. Jadi setelah dilihat ini prinsip-prinsip ini sama kualitasnya tadi, mungkin kalian bisa membuat soal yang berkualitas gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi tugasnya kan belum ada yang selesai. Kita kan kemarin satu pertemuan belum ini. Kapan kira-kira Bu bisa diganti? Hari apa yang bisa? Hari Yang kosong Jumat hanya hari bisa? Sabtu, Bu. Jumat Hari Jumat bisa, Bu? Hari Sabtu Ibu masuk. Jumat itu masuk jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 1. 8 sampai setengah 1. Kalau di atas setengah 1 itu bisa? Jam kita mulai di jam 14. Jam 2. Bisa jam 2 kosong. Kosong, Bu. Kalau yang di Kosong jam Pak Bu, 2. kami lagi di desa, Bu, jam segitu, Bu. Oh, ya kalau yang nggak ada halangan, kalau si Rizky Fauzia mungkin kelompoknya lagi di desa gitu. Nah maksud Ibu supaya cukup kita bisa ikut meet. Jadi minggu depan kita bisa meet gitu. Kalau nanti lagi ada kegiatan, ya udah off kamera aja, yang bisa aja on kamera gitu. Bisa hari Jumat? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi nanti biar Ibu bisa lapor ke PKSI, kita ganti yang kemarin itu di hari Jumat masuk jam 2 ya. Iya, Bu. Ya, Oke. Bu. Iya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Ibu tutup mic-nya ya. Nah, jadi nanti tugasnya yang tadi yang Ibu suruh tadi di hari Jumat. Ya, yang tugas yang tadi itu di hari Jumat. Jadi pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kalian dapat itu apa aja tadi? Sudah apa aja yang dapat? Apa aja tadi yang Berbasis masalah, Bu. terus karena banyak sekali ilmu yang Open end. kaget-kaget gitu ya Prof ya, karena dipaksa untuk berpikir. Mungkin itu saya berpikir keras Prof.